Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang materi khutbah tabligh dan dakwah. Apa saja yang akan dipelajari pada materi saat ini, yaitu yang pertama kompetensi inti, kompetensi dasar, tujuan pelajaran, materi, dan evaluasi. Oke, kita mulai pertama pada kompetensi inti. Kompetensi inti yang harus dicapai pada materi ini adalah yang pertama, menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. Kemudian yang kedua, menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, gotong royong, kerjasama, toleransi, damai, santun, responsif, dan proaktif, dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam, serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. Selanjutnya, kompetensi dasar yang harus dicapai setelah kita mempelajari materi khutbah tabligh dan dakwah, yaitu yang pertama, menerapkan ketentuan khutbah tabligh dan dakwah di masyarakat sesuai dengan syariat Islam. Kemudian KD2-nya yaitu menjaga kebersamaan dengan orang lain dengan saling menasehati melalui khutbah tabligh dan dakwah. Dan KD3 yang harus dicapai yaitu menganalisis pelaksanaan khutbah tabligh dan dakwah. Dan yang keempat, kompetensi keterampilan yang harus dicapai yaitu menyajikan ketentuan khutbah tabligh dan dakwah. Tujuan pembelajaran yang harus dicapai setelah kita mempelajari materi ini adalah yang pertama, setelah mengamati video dan berdiskusi, peserta didik dapat menjelaskan pengertian, dalil, dan ketentuan syariat Islam dalam pelaksanaan khutbah tabligh dan dakwah. Kemudian yang kedua, membedakan antara khutbah tabligh dan dakwah dengan tepat. Yang ketiga, menganalisis hikmah dan manfaat khutbah tabligh dan dakwah dengan penuh percaya diri. Dan yang keempat, menyimpulkan hikmah tabligh dan dakwah dan beserta manfaatnya. Yang kelima, menyajikan paparan tentang makna dan dalil tentang ketentuan khutbah tabligh dan dakwah. Keenam, menyajikan paparan tentang hikmah dan manfaat khutbah tabligh dan dakwah. Yang ketujuh, mempraktikkan khutbah tabligh dan dakwah. Dan yang kedelapan, membiasakan khutbah tabligh dan dakwah dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat. Oke, kita masuk pada materi. Yang pertama, dalam pembelajaran kali ini apa saja materinya? Yaitu tentang pengertian, dalil, perbedaan, dan hikmah. Pertama, ke pengertian khutbah. Khutbah berasal dari kata khotaba yahtubu khutbatan, yang berarti ceramah atau pidato. Khutbah berarti bentuk ceramah yang berisi nasihat dan wasiat keagamaan yang disampaikan kepada jemaah yang diikat oleh syarat dan rukun. Kemudian tabligh berasal dari kata balagha yuballighu tablighan, yang berarti menyampaikan. Menurut istilah, tabligh adalah menyampaikan ajaran-ajaran Islam kepada umat manusia untuk dijadikan pedoman agar memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat. Yang ketiga, dakwah. Dakwah merupakan kata dasar dari kata kerja da'a yad'u, dakwatan, yang berarti seruan, panggilan, atau ajakan. Menurut istilah, dakwah ialah setiap kegiatan yang bersifat menyeru, mengajak, dan memanggil orang atau kelompok untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan ajaran, akidah, keyakinan, syariat, dan hukum. Selanjutnya adalah dalil mengenai khutbah tabligh dan dakwah. Yang pertama, dalil tentang tabligh ada pada Quran surat Al-Ahzab ayat 39 yang bunyinya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
alladzina yuballighuna risalatillahi wa yakhshawnahu wa la yakhshawna ahadan illallah wa kafa billahi hasiba, yang artinya yaitu orang-orang yang menyampaikan risalah-risalah Allah, mereka takut kepadanya dan mereka tiada merasa takut kepada seorang pun selain kepada Allah, dan cukuplah Allah sebagai pembuat perhitungan. Yang kedua adalah dalil tentang dakwah. An Abdillah bin Amrin wa anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ballighu anni walau ayah, rawahul Bukhari. Artinya, dari Abdullah ibnu Amr, sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sampaikanlah olehmu apa yang kalian peroleh dari aku walaupun hanya satu ayat. Hadis riwayat Bukhari. Selanjutnya adalah mengenai perbedaan khutbah tabligh dan dakwah. Khutbah adalah satu, dilaksanakan pada waktu tertentu, ada syarat dan rukun, ada mimbar khusus untuk melaksanakannya, waktunya terbatas, dilakukan oleh orang yang memiliki kemampuan berorasi dan memiliki pengetahuan yang cukup. Selanjutnya, orang yang melaksanakan disebut khatib, kemudian dilakukan secara khusus dan memiliki tata cara tertentu. Itu adalah khutbah. Kemudian yang kedua, tabligh. Tabligh dapat dilakukan di mana saja, tidak ada syarat dan rukun, ada yang menggunakan mimbar dan ada juga yang tidak menggunakan mimbar, tergantung pada tempat pelaksanaannya. Ada yang tidak terbatas dan ada yang dibatasi waktunya. Kemudian bisa dilakukan oleh siapa saja yang memiliki kemampuan berorasi dan pengetahuan agama. Orang yang melakukannya disebut mubaligh atau mubalighah untuk perempuan, dan dapat dilakukan melalui berbagai cara seperti seminar atau menggunakan teknologi. Dan yang ketiga adalah dakwah. Dakwah dapat dilakukan di mana saja, tidak ada syarat dan rukun, tidak perlu ada mimbar khusus di dalam pelaksanaannya, tidak dibatasi waktu, boleh dilakukan siapa saja karena setiap muslim wajib mempelajari, mengamalkan dan mendakwahkan Islam. Orang yang melaksanakannya disebut dengan dai dan dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja. Hikmah dan manfaat melaksanakan khutbah tabligh dan dakwah yaitu untuk mengingatkan kaum muslimin agar meningkatkan iman dan takwa, meningkatkan amal soleh, memperbaiki akhlak, dorongan menuntut ilmu, dan mempererat ukhuwah Islamiyah dan lain-lain. Selanjutnya kita ke evaluasi. Evaluasi sudah Ibu siapkan pada lembar kerja masing-masing. Silakan kalian isi lembar kerjanya sesuai dengan materi yang telah Ibu sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.